sebenarnya albumnya rilis dari Agustus 2023. Cuman emang jalannya ke sana dulu. Gitu. Tapi fokusnya sekarang berarti ke bisnis atau entertain atau gimana nih Kak? Sekarang masih nyanyi, aku di musik juga. Terus ada ya masih bisnis iseng-iseng belajar juga ada. Ya macam-macam, dan aku punya nge-host acara musik juga salah satunya sekarang gitu. Jadi sekarang punya bisnis banyak, ada properti gitu-gitu. Itu baru pertama kali atau nyoba-nyoba gimana? Properti aja sih sekarang, tapi ya nyoba-nyoba aja. Gimana rasanya untuk bikin nuansa baru lagi Kak? Gimana ya? Seru sih, kayak belajar satu hal yang baru, terus kayak baby gitu, kayak bayi yang baru kenal satu hal yang baru, terus nemuin sebuah kesenangan dan keseruan baru aja gitu. Sudah mengalami kesulitan untuk properti dibandingkan entertain gitu? Pasti beda lah, pasti beda banget cara kerjanya beda. Kesulitannya udah pasti ada karena dunianya beda banget, tapi dua-duanya bisa dijalanin sambil sama-sama sih. Gitu. Tapi ketakutan bisnis sama ketakutan entertain tuh bedanya apa Kak? Yang mungkin signifikan banget? Ya kalau bisnis kan kita berhadapan sama, ya karena aku berhubungan sama banyak orang ya, beberapa orang gitu. Terus ya maksudnya bukan milik aku sendiri aja, tapi milik orang lain yang udah jelas gitu, kayak ada pembagiannya persentase, ada hal yang baru sih, kayak harus belajar ya pajak, undang-undang, hal-hal seperti itu, kayak gitu. Terus ya aturan-aturannya lah gitu, aturan-aturan mainnya. Nah kalau misalnya di dunia entertainment kan kita udah ya karena aku udah dari kecil udah terbiasa, dan kayak ya udah kita kerja, selesai kerja udah pulang. Kalau ini kadang-kadang jangka kerjanya bisa lebih lama gitu. Awal-awal udah menemukan hasilnya. Ditipu, bohongin orang. Enggak sih, enggak. Kan aku sebenarnya lebih banyak membantu orang untuk bagaimana memasarkan propertinya mereka gitu. Jadi so far aku pokoknya bermain dengan baik lah, mudah-mudahan. Tapi kalau kamu sendiri kan dulu image-nya film horor semua orang. Sekarang kesini-sini kayak lebih girly dari semuanya gitu. Itu orang-orang masih melekat gak sih sama image-image kayak gitu? Iya sih kadang-kadang. Kadang-kadang orang juga suka ada yang kayak bukan membandingkan, suka bingung ngebedain aku sama si A, si B, si C karena nama kita mirip-mirip kayak gitu-gitu sih. Yang paling mungkin dibilang ini kamu ini ya gitu tuh siapa ya? Salah. Paling sering Aisyita, Syarifah Danish. Jadi diantara ya dua teman-teman sendiri juga, jadi kadang-kadang aku juga ketawa-ketawa sendiri aja. Tapi kamu dibilang mungkin legendnya horor juga pada saat itu gitu Kak. Itu gimana Kak? Masih melekat di sini atau udah ada omongan buat film baru? Film sih belum so far. Mudah-mudahan bisa segera balik lagi. Terus ya so far sih belum ada sih gitu. Sekarang lebih banyak di musik dan di bisnis juga. Kangen nggak kalau untuk film atau acting lagi? Kangen banget. Apalagi sekarang anak udah tambah gede kan. Iya, jadi ya adalah kangen-kangennya kadang-kadang. Yang paling diingat kalau film horor tuh apa Kak pada saat syuting? Pada saat syuting yang paling diingat syuting tengah malam, terus di lokasi-lokasi yang aneh gitu, lokasi-lokasi yang nggak biasa. Tapi ya karena kalau syuting rame ya, jadi sebenarnya tidak seseram pada saat orang lihat di layar lebar atau di layar TV. Berarti nggak merasakan hal-hal aneh gitu kalau pada saat horor kan apa-apa digangguin, case-nya udah pernah seperti itu? Dulu banget sih iya ada pada saat syuting hal-hal yang mistis gitu atau kayak yang agak-agak horor gitu sih ada pernah kejadian, tapi nggak banyak sih karena mungkin karena rame-rame ya di lokasi. Jadi nggak terlalu terasa gitu. Horornya di Indo sama horornya di luar gimana bedanya? Sama atau kayak lebih hororan mana? Horor Indonesia sih menurut aku sih. Iya nggak sih? Menurut aku Indonesia sih. Ngeliat kuntilanak itu kayak lebih serem deh daripada ngeliat vampire. Iya kan? Berarti nggak jadi sensitif akhirnya setelah main film horor Kak? Aku malah sekarang penakut banget. Oh iya? Kayak kalau malam-malam keluar kamar malam-malam aku suka lari gitu, kayak aku ngerasa aku lebih penakut di umur yang sekarang daripada waktu dulu syuting. Kenapa tuh? Karena udah menjadi dia lebih dewasa atau gimana? Iya mungkin karena udah kelamaan gak syuting horor jadi kayak jadi nggak nggak ingat kalau itu tuh tidak benar. Mungkin kejadian horor yang pernah kamu rasakan yang paling horor di hidupmu tuh apa sih Kak? Paling horor di hidup ya. Iya. Ini mau horor apa nih? Waktu orang tua masuk rumah sakit. Oh ya, itu bisa tawa sih. Lagi. Itu astagfirullahaladzim ya. Tapi waktu orang tua sakit itu adalah hal paling horor sih di dalam hidup. Yes.
Mungkin kejadian yang orang mikirnya, kamu kan kalau aku lihat kayak girly happy. Apa yang mungkin orang nggak tahu sih Kak dari sisi kamu? Banyak lah pasti. Aku orangnya overthinking. Banyak lah sebenarnya, banyak banget yang pasti orang nggak tahu. Tapi tipikal orang yang suka memikirkan sesuatu hal yang akhirnya kayak bikin stres, bikin kamu jadi kayak nggak bisa makan gitu-gitu nggak sih? Kalau nggak bisa makan enggak, kalau nggak bisa tidur iya. Aku lebih orang yang agak insom kalau lagi ada yang kepikiran. Tapi karena sekarang udah ada suami ya, teman curhatnya suami, jadi dia jadi sampah curhatan aku. Separah apa Kak? Mungkin jadi ibu juga, jadi istri susah banget gak sih untuk menata kayak gue lagi stres, gue gak boleh kelihatan stres di depan anak, menata hal itu susah. Benar, itu kayak lebih ke ya manajemen emosi gitu aja. Sebenarnya jadi ibu tuh salah satunya ya belajar mengelola emosi kita gitu. Jadi ya akhirnya lama-lama awalnya susah tapi lama-lama udah terlatih, udah kayak autopilot aja karena udah kebiasaan. Paling susah tuh ngurusin anak tuh apanya? Paling susah ngurusin anak apa ya? Oh, kalau dia kan anakku udah mulai agak besar ya, jadi udah mulai suka ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu, yang kadang-kadang ya kita harus nyari jawaban yang benar tapi bisa dipahamin sama anak-anak gitu. Kayak gitu sih. Kalau aku lihat kamu kan sama suami gaul banget ya, masih muda Masa banget. sih? Itu segaul apa? Iya? Segaul apa orang tua versi kamu kayak? Padahal kita tuh kerjanya di rumah mulu loh. Itu kata muda banget kan? Kayak tipikal orang tua Gen Z gitu ya. Segaul apa kalau kamu Kak? Segaul apa ya? Segaulnya gimana nih? Kita tuh padahal kayak aku sama suami kita lebih senang menghabiskan waktu kalau weekend di rumah. Pergi bertiga aja sama anak. Terus malah kita jarang tuh datang ke event-event atau gimana gitu, jarang banget. Jadi aku kalau datang ke musik festival atau apa gitu, acara gitu, emang ada keperluan yang benar-benar perlu, kayak entah nyanyi atau emang ada undangan teman gitu kayak gitu banget sih. Kalau anak kayak udah mulai pengen minum alkohol, nge-club dan sebagainya yang mungkin dulu zaman-zaman kita pada kayak gitu. Nah, itu gimana menanggapinya, Bun? Kalau aku udah berjanji sama suami kayak kita akan mendampingi dia, dan segala kebandelan pertamanya dia harus diperkenalkan sama orang tua dulu. Ya. Harus bareng-bareng. Ya maksudnya kayak biar dia tahu segala sesuatu ada batasnya gitu. Dulu mungkin apa yang kamu lakukan pada zaman muda takut gak sih sama anak dilakukan? Oh iya banget. Right away, iya banget. Apa yang mungkin kayak zaman muda harusnya gue gak usah kayak gitu, gue takut anak gue, itu apa Kak? Aduh banyak deh, jangan ntar nyesel kalau aku ceritain. Lebih ke situ ya? Ya banyak ya, kayak ya itu dia, misalnya pergi ke klub, mungkin nanti aku akan menemani anak aku pergi ke klub gitu. Dulu aku kan gak ditemenin dan emang gak mau ditemenin, jadi sebisa mungkin aku jadi sahabatnya anak. Mungkin agak annoying sih sebenarnya, pasti buat anak-anak annoying ya orang tuanya ikut, tapi ya kalau misalnya aku bisa ikut, kayaknya anak aku pergi malam gitu kayak gue ikut. Tapi memutuskan jadi orang tua gaul masih muda gitu-gitu, apakah mungkin kayak ya udah gue biar kayak temen sama anak atau kayak gimana? Biar kita nggak perlu mahal-mahal bayar botox. Jadi kita harus jiwa muda dalam hati yang at heart terus. Tapi banyak gak sih orang yang kena tips kamu untuk parenting kayak minta ini itu gitu? Nggak banyak sih, emang ada ya? Kayaknya nggak terlalu banyak sih, karena aku juga nggak terlalu kayak, ya maksudnya aku tipe yang aku ngerasa aku masih perlu banyak belajar juga, jadinya bukan zona aku untuk menjelaskan soal parenting gitu. Kalau kan ini kan tips anak-anak nih, nah kakak kan kemarin baru anniversary nih ke 10 tahun. Oh ya ampun, nggak tahu. Makasih. Gimana nih Kak tips untuk menjaga keharmonisan sama suami itu gimana sih Kak? Sampai 10 tahun gitu loh. Gimana ya, aku sendiri kan juga kaget loh, kok sampai 10 tahun ya? Ternyata berhasil. Ya tipsnya apa ya? Nggak ada tips-tips khusus sih. Kalau aku kayak intinya, dulu aku ingat banget pertama kali aku nikah sama teman aku, kayak kalian tuh dibesarkan dengan disuapin sendok garpunya tuh beda gitu sama orang tua kalian gitu. Jadi selalu ingat bahwa kalian berasal dari dua keluarga dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ya ketemu gimana jalan tengahnya atau gimana cara yang terbaik buat berdua. Jadi kalau aku sih apa-apa komunikasi sama suami. Jadi kadang-kadang kok curhatan kesel sama dia pun aku curhatnya sama dia. Gitu. Jadi kayak nggak banyak yang aku Jadi aku bukan tipe yang curhat sama banyak orang gitu. Aku curhatnya ya sama suami gitu.
gitu. Tapi aku nggak tahu ya emang itu apakah karena itu berhasil sampai 10 tahun atau enggak. Dan kita banyak hal-hal yang aku nggak bisa lakuin sama teman-teman, aku bisa lakuin sama suami, kayak misalnya musik yang kita dengerin gitu sama gitu, terus kayak setipe kayak pergi bareng gitu, dinner berdua kayak gitu. Tapi mencoba peruntungan nggak akhirnya sekarang mungkin orang ngelihat kamu Gen Z banget, orang tua Gen Z padahal bukan ya. Tapi Terima kasih. Jadi memperuntukkan dengan kayak mungkin sekarang orang yang banyak yang endorse baju atau apa gitu karena mudanya kamu apa gimana? Iya ada lumayan banyak aku kerja sama fashion designer. Emang banyak teman fashion designer juga. Terus emang lumayan deket dunia aku dan dunia suami juga lumayan deket sama fashion, jadinya lumayan. Tapi paling positif ke anak siapa kira-kira? Suami. Sekarang apa mungkin nggak? Ya, kayak... nggak tahu sih ya, aku nggak kayaknya aku deh. Aku suami. Kalau suami aku kayak lebih tegas karena dia ya cowok kan, anakku cowok, jadi figur bapak tuh penting banget untuk ngebentuk karakter dia sebagai cowok kan. Jadi suami aku lebih tegas, aku tuh kayak lebih ya kalau anak bapaknya lagi terlalu tegas ke anaknya, kayak aku suka kayak kasian gitu. Gitu, tapi bapaknya lebih kayak udah anaknya biar mandiri, latih mandiri. Aku kadang suka menganggap dia bayi, takut dia jatuh lah, takut dia apa gitu. Tapi jadi suami kayak gak usah lebay bisa nggak? Iya benar gitu. Asli ya banget, suami aku kayak ya nggak bisa, jangan berlebihan, anaknya udah gede gitu kayak gitu. Tapi jadi ngefans gak sih mungkin udah sempat ngomong belum kalau ibunya artis, terus ibunya banyak yang kenal gitu-gitu udah ada? Ya tahu lah, tapi dia nggak terlalu paham apa gitu, kayak ya Mami dulu di TV apa kayak itu nggak terlalu ngerti. Karena kan anak sekarang nontonnya juga banyak YouTube ya daripada nonton TV gitu. Belum memperkenalkan akhirnya kalau maminya nih gaul. Dia tahu Mami nyanyi kayak gitu-gitu, dia tahu karena dia suka denger lagunya kan. Kalau misalnya aku bikin lagu dia denger gitu. Tapi kalau kayak sejauh apa dia belum terlalu aware sih. Gitu. Oke, Kakak Mai. Terima kasih.